Belle berlari panik di atas es. Tiba-tiba Beast melompat di belakangnya. Dia menekan Belle di bawah, lalu perlahan mendekatkan bibir. Belle memejamkan mata tak berdaya. Tiba-tiba es pecah. Belle langsung jatuh ke danau. Beast langsung meraih Belle, mengangkatnya keluar dari air. Saat Belle terbangun lagi, di tangannya ada sekuntum mawar. Ayah menyinggung Beast karena memetik mawar untuknya. Awalnya dia datang untuk mati demi ayahnya, tapi Beast malah jatuh cinta padanya. Tapi manusia mana mungkin jatuh cinta pada binatang buas jelek? Melihat Belle begitu bertekad, akhirnya Beast mengizinkan dia pulang. Dia juga memberinya sebotol air suci yang bisa menyembuhkan luka. Belle sangat gembira saat ini. Dia tiba-tiba merasa Beast tidak begitu menyebalkan lagi. Kemudian Beast berkata, "Jika kau tidak kembali, apakah akan membunuh sekeluargaku?" "Tidak, aku akan mati." Belle mengendarai kuda hitamnya kembali ke rumah. Keluarga sudah mengalami perubahan besar. Karena sang kakak Maxime berhutang judi, keluarga diganggu oleh bandit setiap hari. Ayahnya jatuh sakit karena merindukan Belle. Dia langsung jatuh koma di tempat tidur. "Ayah." Belle dengan sedih tertidur di samping ayahnya. Cahaya keemasan dari hutan mengikuti, membawa Belle ke alam mimpi. Seorang pangeran menargeti anak rusa emas saat berburu. Rusa yang ketakutan berlari liar. Akibatnya berlari ke kastil pangeran. Tanpa perlindungan hutan, rusa terpana oleh pangeran. Saat pangeran melangkah maju, dia akan membunuh rusa. Rusa itu perlahan mengangkat kepalanya, mata penuh dengan kesedihan. Dalam tatapan tercengang pangeran, rusa perlahan berubah menjadi wanita. Dia adalah putri tercintanya. Pangeran memeluk putri dengan patah hati. Putri menyentuh wajah pangeran dan berkata, "Sebenarnya aku peri di hutan, mampu mengubah bentuk menjadi manusia. Aku ingin merasakan cinta. Kau yang memberiku cinta, aku tidak menyesal. Jangan meninggalkan aku." Pangeran menyesal dan putus asa. Ketika putri meninggal, mawar merah tumbuh di tempat darah mengalir. Selanjutnya, sebuah pohon mawar raksasa bangkit dari tanah. Langit tiba-tiba bergemuruh dan kilat. Raungan dewa hutan bergema di langit dan bumi. Dia akan mengubah pangeran menjadi binatang buas yang jelek. Kecuali ada yang bisa mencintainya dengan tulus, baru bisa mengangkat kutukannya. Belle di bawah bimbingan cahaya keemasan. Akhirnya mengerti dia adalah reinkarnasi putri. Perasaan terhadap pangeran juga memenuhi hatinya. Dia tiba-tiba teringat air suci yang diberikan pangeran kepadanya. Jadi segera memberi makan pada ayah. Kebaikan pangeran membantu menyelamatkan ayahnya. Saat Belle bersiap kembali ke kastil, menyadari kuda hitam sudah ditunggang kedua kakak. Mereka demi melunasi hutang judi, membawa para bandit ke kastil. Para bandit tidak hanya menjara barang antik di sini, mereka juga menghancurkan kastil. Mereka tidak tahu tatapan marah sedang mentap mereka. Belle saat ini mencari jalan ke kastil dengan bantuan ingatan, tapi duri yang lebat dan beracun membuat dia jatuh kesakitan. Dia hanya bisa berdoa tulus pada dewa hutan. "Mohon Anda biarkan aku kembali ke sisinya. Hanya ini satu-satunya keinginanku. Satu-satunya permintaan." Ketulusan menyentuh hati. Dewa hutan menjawab doa Belle. Saat Belle tiba di kastil, pangeran sedang mengendalikan raksasa batu untuk membunuh para bandit. Saat raksasa akan membunuh kedua kakak, Belle segera menghalang di depan mereka. Pangeran segera menghentikan raksasa, tapi bos bandit perdukas menyandera Belle dengan pisau. Saat darah Belle menetes ke tanah, mawar merah mekar lagi. Belle meloloskan diri saat perdukas terdistraksi. Pangeran juga melompat ke perdukas. Dia memukul terbang perdukas. Saat akan membunuhnya, Belle segera menghentikan dia membunuh. Tapi perdukas malah ambil panah emas. Dia langsung menikam dada pangeran. Langit terjadi keanehan. Patung batu mulai runtuh. Tanaman merambat mulai mengamuk. Menarik perdukas langsung ke tanah. Kedua kakak sambil menghindar tanaman merambat, sambil membawa pangeran ke kastil. Lalu sesuai instruksi Belle, melempar pangeran ke dalam kolam air suci. Belle langsung mencabut panah emas. Pangeran bangun kesakitan, tapi dia masih berjuang. Bagaimana membuat Belle jatuh cinta padanya? "Tapi aku sudah jatuh cinta padamu." Saat air mata Belle menetes ke kolam air, tanaman merambat gila tidak tumbuh lagi. Pangeran perlahan tenggelam ke dasar air. Cahaya keemasan memudarkan kulit Beast. Disaksikan oleh Belle, pangeran dulu akhirnya muncul kembali. Mereka hidup di dalam hutan, hidup bahagia selamanya. Film berakhir. Dibandingkan dengan versi Amerika, tata busana dan lokasi Beauty and the Beast versi Prancis lebih menyenangkan. Dari set yang indah hingga efek khusus yang menawan, ditambah gaun cantik aktris Lea Seydoux. Setiap bingkai seindah lukisan cat minyak. Teman-teman yang menyukai tema indah dan romantis ini, jangan sampai ketinggalan. Sekian untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.